Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia sahabat Pak Ulis, Muklis Azhar dimanapun berada. Semakin kita jalan-jalan, semakin kita melihat daerah kita, semakin besar potensi yang ada di daerah kita ini. Saya berkunjung ke daerah Blangpuro, dan di sini semakin kita gali desa ini, semakin banyak potensi yang ada di sini. Kali ini sangat menarik dan sangat unik sekali, ya. Bisnis yang dilakukan oleh masyarakat ini adalah bisnis madu lebah, ya, lebah kelulut. Nah, jadi kebetulan saya ketemu sama peternaknya langsung, dan kita bincang-bincang tentang bagaimana membudidayakan lebah madu kelulut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz apa namanya? Ridwan Yusuf. Ustadz Ridwan Yusuf sebagai Tengku Imam di sini juga, ya, Ustadz di desa Blangpuro. Jadi Ustadz, kali ini jalan-jalan kita ini kita ingin mengetahui lebih dalam lagi nih. Saya lihat Ustadz luar biasa, ada sedikit pengalaman, dan ini bisa kita bagi kepada masyarakat kita. Ustadz, sejak kapan nih kita memulai usaha ini? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Ini jenis apa nih madunya? Ini madunya Apa ini lebahnya? Lebah kelulut hitamar. Kelulut hitamar. Dia beda dengan lebah yang biasa yang kita ini kan. Itu beda, Pak. Kalau Beda. yang biasa kita konsumsi, yang diambil di hutan itu namanya lebah dorsata, Pak. Dorsata, Ya, dia lebih agresif, ada penyengat. penyengat. Ya, kalau ini nggak menyengat dia, Pak. Kalau ini nggak penyengat, Ini nggak lebah menyengat, tanpa sengat. tanpa sengat. Ya, lebah yang paling aman di lingkungan, Pak. Iya, berarti bisa dibudidayakan di dekat rumah, Bisa, ya, rumah Pak. tangga kita yang ada Aman seperti untuk anak-anak. tempat Ustadz nih sekarang, ya. Iya, iya, iya. Nah, kemudian proses dalam memulai ini dulu, Ustadz, kenapa punya ide seperti ini? Gitu. Yang pertama sekali, Pak, gini, Pak. Ah. Saya dulu, Pak, mengalami penyakit lambung yang lama, Pak. Penyakit lambung. Iya. Oh, berarti ngobatnya bisa dari Iya, sini ya? Insya Allah, Hmm. ya ketika kita konsumsi ini, Iya. Alhamdulillah lebih kurang setengah kilo kita minum, Iya. lambung itu sehat, Pak. Lambung Nah, sehat. jadi sehingga timbul pemikiran, kalau kita beli harganya tinggi. Tinggi. Waktu itu lebih kurang 800.000 per kilo. Iya. Jadi timbullah inisiatif untuk budidaya sendiri. Iya. Jadi alhamdulillah dengan berbagai macam rintangan, kegagalan, alhamdulillah hari ini udah berhasil. Iya. Berarti dari awal mula karena sakit lambung. Iya, memang tujuan pertama untuk obat sendiri, Untuk Pak. obat sendiri. Nah, Iya. jadi alhamdulillah sekarang pertama obat sendiri, dan insya Allah ekonomi pun bisa membantu Iya. lah, Pak. Iya, betul. Nah, dengan sekarang udah ada sekitar 50 koloni, Pak. 50 koloni. Ya. Masyarakat Lok Sumawe luar biasa ini. Dari coba untuk kesehatan tubuh, ya, untuk mengobati sakit lambung, kemudian kelebihan dari pasokan yang dibuat sama Ustadz tadi, Ustadz bisa menjadikannya ini sebagai income tambahan untuk bisa produktif di rumah tangga, ya, Ustadz. Iya, iya. Kayak gitu, Ustadz. Iya, Ya. iya. Ini bisa dicontoh oleh masyarakat yang lain ini. Ya, insya Allah kalau mereka mau, Iya. dan insya Allah pun yang mau belajar kita siap, Pak. Ya. Siap untuk kita ajarkan caranya. Jadi nggak payah ya, Ustadz, ya? Sebenarnya sangat mudah, Pak. sangat mudah Cuma yang agak sulit kan kadang-kadang mencari koloninya tuh, Pak. mencari koloni. Ya, mencari locknya. Kalau Iya. yang ini tuh locknya nama, Pak. Yang di bawah itu lock. Oh, berarti itu kayu ya, Ustadz? Kayu ya? yang kita ambil di hutan. di kebun-kebun orang lah kita Di kebun beli. orang. Ya, kita beli, Pak, kan. Kemudian kita bawa pulang kembali. Iya. Ya, tinggal kita proses aja. Berarti itulah tempat dia sarangnya itu. Ya, Pak? sarang Tadi, aslinya. sarang aslinya. Jadi sarang asli ini memang tertentu dia tempat singgahnya, Ustadz. Enggak Jadi, juga, Pak. Kadang-kadang kan setiap kayu-kayu yang ada lubang di dalam, Iya. dia mau hinggap, dan mau singgah itu. mau singgah di situ. Iya. Ya. Seperti batang kelapa, Iya. kemudian kayu besar lah, Pak. Iya. Berarti nih masyarakat nggak tahu nih bahwasanya yang seperti lebah-lebah kelulut ini banyak di di pekarangan Banyak, Pak. rumah tangga kita sebenarnya, tapi ini banyak dibasmi, kadang-kadang dikasih asa, dibakar Iya. dan sebagainya, Ustadz. Padahal ini penghasil madu yang Iya. terbaik ya. Iya. Karena gini, Pak, Hmm. di kalangan masyarakat image-nya gini, Hmm. seolah-olah ini hama, Pak. Hama. Iya, hama. Iya.
Dia nggak tahu padahal ini adalah vegetasi alam terbaik. Vegetasi alam terbaik. Vegetasi terbaik ini Pak. Betul betul betul. Punya bukan segala macam, tapi sebagai masyarakat menganggap ini hama. Sama ya. Karena dia takut masuk ke telinga lah, Iya. takut ke digigit dan sebagainya. Padahal kita di Aman ini, Pak. dekat aman ya. Ini Kayak dia nih, Ustaz Pak. ini gini. Nah, ini dia. Iya. Berarti ini kayu tadi Ustaz ya? Nah, ini Yang apa namanya? ini dia. Oh, ini dia. Ini kita nggak gitu, potong kayu di hutan Pak. Iya. Cuma kita ambil telurnya aja beserta ratunya kita masukkan kemari. Ya. Nah, ini sistemnya ini nggak pindah alam, cuma Betul. nggak pindah semuanya. Yang kita Betul. pindah cuma koloninya aja. Koloninya saja ya. Berarti dibuat atap seperti ini Buat ya atap ini Ustaz untuk ya. keamanannya Pak. Iya. Karena dia butuh udara yang sejuk. Iya. Nanti kita akan buka ini ya. Nah, Kita akan insyaallah kita akan buka dan kita akan panen. sedot panen ya. Iya. Nanti dulu Ustaz ya. Iya, Nanti iya, dulu boleh, kita jalan-jalan dulu ke tempat Ustaz. Ini saya tengok banyak kali bunga-bunga ini. Ini bagaimana apanya Ustaz? Dia mengambil madunya Ustaz. Begini Pak, untuk kita budidaya lebah ini ada 3 hal yang paling Iya. penting kita perhatikan. Yang pertama ketersediaan nekstarnya. Nekstar Ya. itu Nekstarnya cairan yang ada di dalam kelopak bunga. yang ada di kelopak bunga ya. Di nekstarnya. Ya. Nah ini nekstarnya nih Pak. Mm-mm. Yang kedua dia butuh polen. Polen. Polen itu serbuk sari yang ada di ujung ini. Pak. Oh. Nah ini nekstarnya ini. Ini polen. Polen ya. Polen. Yang tadi nekstar yang dia isap Nekstar ke yang dalam. di dalam tuh. Nah, ini dia sedang isap nekstar nih Pak. Iya, nekstar Nah, ya. Nah ini. Iya. Itu kita ganggu deh Ustaz. Nggak apa-apa. Ada nanti jadi lagi. Berarti yang nekstar yang ini Polennya. polennya. Iya, serbuk sari itu polen. Ah, iya. Nekstar itu cairan gula dari bunganya. Cairan gula dari bunga. Berarti kalau ini yang polen itu apa Ustaz? Untuk makan anaknya Pak. Nah, untuk makan anaknya dan kita pun bisa kita jadikan sebagai obat-obatan. Iya, Cuma kadang-kadang di daerah kita Aceh belum ada satu wadah untuk mengekstrak di polen ini. Mengekstrak menjadi Menjadi obat kapsul, apa kapsul dan macam. sebagainya. Bahkan ya. ada orang membuat jadi bedak. Jadi muka. bedak, Iya. bedak muka. Karena memang apa ya dari serbuk sari diolah sama madu, ya, apa sama lebah, Iya. menghasilkan sebuah produksi yang luar biasa untuk jadi obat. Sebenarnya Bahkan ada yang mengekstraknya ini di polen ini menjadi obat sembeli, diari dan sebagainya. Cuma kita sekarang kan alatnya belum ada. belum ada alatannya. Ustaz. Kemudian yang ketiga, dia butuh resin. Resin, Resin ini getah. getah. Kalau kita lihat kita di bawah itu sedang mengambil getah. Oh, ini pohon besar gimana ya? Ini bidara Pak ini. Kalau nanti Ini kalau ini bidara dia ngambil ini aja. Nah, ini dia ngambil serbuk sari beserta nektar. serbuk sari. Berarti getah itu untuk apa Ustaz? Getah itu untuk propolisnya Pak. Propolis. Karena lebah ini kan nggak ada sengatnya. Hmm, Jadi pertahanan diri yang paling utama itu getah. getah. Iya. Iya, betul. Jadi yang pertama, yang kedua getah ini kan sebagai antibiotik. Antibiotik. Ya, jadi pertahanan jadi semut dan bisa masuk ke dalam Iya, dan iya. sebagainya. Berarti luar biasa memang sistem yang dibuat oleh lebah Iya. ini. Ya Ustaz ya. Tadi saya tengok juga atapnya itu kalau nggak dikasih plastik Nggak bisa Pak. diangkat udah nggak bisa lepas karena lagi. lem itu sama aspal sama kuatnya Pak. Sama kuat dengan kuatnya aspal. ya. Berarti dari kerjasama apa namanya lebah tadi ini bisa menghasilkan lem yang begitu Iya, begitu kokoh dan kuat Iya, ya iya. begitu. Bisa menghasilkan madu ya, Iya. propolis dan sebagainya Ustaz. Kemudian apa sebenarnya untuk budidaya ini yang harus dilakukan oleh seorang peternak? Yang pertama kita perhatikan dulu alamnya. Alam. Alamnya cukup dengan pakan. Yang 3 tadi Pak. Yang pertama ada nekstar, Nekstar ya, polen, polen, dan resin. resin tadi getah ya. 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 Sebenarnya 3 macam ini kalaupun tidak ada bisa kita tanam. Kita buat sendiri ya, kita Ya, kita ciptakan tanam. sendiri, kita hadirkan Ya, ya. karena apabila 3 macam ini kurang, maka lebah akan pergi Pak. Oh, Karena jarak cari makan lebah ini ketika musim kemarau Iya. dia sampai 500 meter. 500 meter. Ya, tapi kalau macam ini musim penghujan, paling-paling 100 meter per tahun. Ya. Ketika radius 100 meter tidak ada pakan, Ya, mungkin dia akan pergi Pak. betul. Akan ke tempat baru. Tempat baru lagi. Ya, Berarti harus disiapkan habitat dia ya, Ustaz, ya. bisa dia. Seperti apa tadi? Yang 3 tadi Ya, ya. ya, ya. Nekstar, Star, polen, polen sama resin. resin. Kemudian selanjutnya apa lagi Ustaz? Sebenarnya ya kita cari sarangnya, Sarang. Berarti sarang itu tempat induknya ya. ya tempat induknya. Induknya untuk Lagi ini Pak, kita bisa langsung hubungi tukang pintu, ya. kita beli sama dia kan, kemudian kita bawa pulang kemari, baru kita proses Pak. Proses. Berarti sederhana sekali. Sederhana sekali Pak. Sederhana sekali. Kemudian kita buat tempatnya. Itu berapa lama bisa menghasilkan satu kotak yang seperti tadi itu? Ustaz? Tergantung.
tergantung kekuatan lebahnya. Ketika lebahnya koloni kuat, bisa 3 bulan kita panen. 3 bulan. Ya. Tapi kalau koloninya lemah bisa sampai setahun, Pak. Oh, bisa sampai Ya, setahun. tergantung ketika pertama kita membuatnya. Iya. Kalau misalnya kita bawa pulang dari hutan, kita proses dengan baik, lebahnya nggak stres, Oh, jadi ya cepat kerja. cepat langsung dia Ya. ini ya berproduksi terus. Ya. Jadi Ustaz, kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, berarti kita melakukan metode keseimbangan alam, Ustaz. Misalnya kita menjaga alam ini dengan menciptakan apa namanya ekosistem Vegetasi alam. vegetasi alam untuk bisa tumbuh kembangnya. Ya. Sebenarnya kan di samping kita tadi yang kata Ustadz menciptakan vegetasi alam, menciptakan keseimbangan alam, juga kita bisa menarik manfaat dari situ, Iya. menarik penghasilan tapi tanpa merusak alam. Iya, iya. Sepakat Ustadz ya, ini Iya. ini memang sebuah kondisi. Kemudian apa lagi yang harus disiapkan oleh seorang pemula, Ustadz? Ini sudah cukup. Itu udah cukup. Sangat simpel, Pak. Iya. Nah, ketika ada sarang, kemudian kita buat kotak toppingnya, macam di atas Iya. tadi tempat madunya, Iya. itu aja. Itu saja. Nah, cuma butuh pengalaman. Butuh pengalaman. Ya? Artinya nggak bisa diproses langsung. Iya. Jadi ada triknya ketika kita lihat sarang lebahnya macam mana harus kita perlakukan. Betul. Kurang baik kita perlakukan, kadang-kadang sebulan dia pergi, Pak. Nah, dia harus diperhatikan dengan senyaman mungkin. Dengan senyaman Harus mungkin, ya. senyaman mungkin. Kemudian Ustadz, mungkin nanti kita akan coba untuk nengok apa namanya sarangnya, Ya, Ustadz, boleh. ya. Kita buka-buka sarang Iya, iya. lebah kelulutnya. Ayo Ustadz. Ini sambil panen kayaknya Ustadz ya. Boleh. Nah, kalau macam itu, Pak, Nah. itu udah mulai banyak dia. Udah mulai banyak ya. Kebiasaan macam itu mau pisah koloni dia. Oh gitu ya. Ini kawan, Pak, ini. Ini pembudidaya juga, Pak, ini. Oh. Nah, ini kawan-kawan Kira. pembudidaya. Budidaya juga Ini ya. baru pulang panen, Pak. Baru panen ya. Ini baru pulang panen, Pak. Waduh. 4 orang lain, Pak. Nah, ini Ya, madunya, Pak. luar biasa madunya. Nah, cuma ini baru nampak madunya. Langsung kita buka, Pak. Kita buka. Ya. Langsung kita buka dan kita lihat isi dalamnya, Pak. Berarti Ini baru seminggu pasca panen, Pak. ya, berarti ini Ustadz kan dia model seperti ini. Ini tempat masuk ya. Ya, tepat langsung. Ah, Ini baru seminggu pasca panen, Pak, ini. seminggu baru pasca Pasca panen. panen, Ya. ya. Nah, ini predator, Pak. Nah, itu yang perhatikan cicak. Cicak ya. Itu predatornya. Hmm. Itu bahaya, Pak. Predatornya cicak ya. Belanda oke. Redeh. Ya. Ini nggak kena sengat nih. Nggak apa-apa. Tenang ya. Yang penting dia bangun pertama. Udah ada pawang. Yang ya? penting ini, Pak. Santai. Iya. Jangan diganggu dia. Iya betul. Kadang-kadang dia hingga di tangan kita jangan dipukul, Pak. Tidak nyengat ya? Tidak enggak nyengat. Yang nyengat macam-macam gigit semut lah, Pak. Itu untuk obat, Pak. Nah, ini sarangnya, Pak. Ini sarangnya. Ini baru seminggu pasca panen, Pak. Ini sarang ini dibangun sendiri nih, Iya, Pak, dibangun sama sendiri. koloninya nih, Pak. Iya, ya? iya. Ini kekuasaan Allah nih, Pak ya. Jadi kita panen nih, Pak ya? Iya, kita langsung coba panen, Pak. Iya. Ini alat panennya, Pak. Iya. Ini modifikasi sendiri, Pak. Modifikasi sendiri ya. Nah, jadi yang pertama kita buka nih, Pak. Dibuka. Dibuka Oh. pot madunya. Oh, di situ madunya sarangnya. Nah, ini kita ya, hisap. luar biasa. Ini bukanya pun nggak usah terlalu besar kan, dia nanti nutup lagi. Jadi nggak marah dia ya? Kalau yang lebah itu, yang semacam lagi, yang apis tirana apa, udah bengkak-bengkak kita macam ini, Pak. Betul. Iya. Jadi sahabat mulia, ini kita lagi proses mengambil madunya ya. Sederhana sekali ya, dengan alat yang sangat sederhana sekali. Caranya kita tidak mengganggu koloni dari lebah ini. Kita lihat ini di dalam ini luar biasa lebahnya, menyusun tempat-tempat madu itu untuk bisa disimpan dan tidak bisa diganggu oleh predator lain seperti cicak tadi. Hati-hati dengan cicak ya. Apa nih? Ini getah-getah tadi, Pak. Ini propolisnya guna untuk pertahanan diri. Berarti kalau datang ke situ lengket ya? Lengket. Ya. Ini udah berapa kali panen, Ustaz? Ini udah banyak, Pak. Udah banyak ya? Banyak. Berarti setiap berapa hari sekali panennya? Kalau panen 25 hari lah. 25 hari sekali ya? Cuma ini baru seminggu panennya. Makanya madunya masih kebanyakan kosong, Pak. Masih yang kosong ya? Di bawah itu.
Kalau dari segi agama kita nih gimana Ustadz? Mungkin Memang ada kalau dalam agama- madu nih apa nih? Dalam agama kata Nabi tersimpan obat yang terbaik untukmu. Jadi seraja obat. Seraja obat Iya. di madu inilah. Ya ya. Ya terbang tapi nggak menyengat. Iya, Tenang betul. aja. Kan aman kan? Iya, Asal jangan ditepuk-tepuk dia Pak. Kalau ditepuk-tepuk, kalau diusir dia ngamuk dia. nggak mau ya? Nah. Ini kalau seperti ini berapa dapatnya Ustadz? Kalau ini paling 3 on. 3 on ya, 3 on. Jadi kalau udah sebulan udah banyak lagi. Udah banyak lagi ya. Kayak terang. Kemudian tips-tips lain Ustadz apa aja nih Ustadz? Ya, Di mungkin samping, yang harus ini kita kan- perhatikan begini. Kita harus menjaga dia, Menjaga ya. menjaga dari sengatan dari predator-predator ini macam cicak, semut, mangut, dan mangut merah. Pak, Mangut yang- merah. Yang orang budidaya untuk pakan burung. Tapi kita ini musuh Pak ini Pak. Musuh ya. Ya, Berarti kalau misalnya begini kedua. secara alam, Secara alam dia kan gini, dia tinggal itu kayak itu juga Pak sebenarnya. Makanya di alam pun ada yang pergi dia. Ada kadang-kadang kita temukan sarangnya ada kosong. udah kosong. Ya. Sebenarnya lebih nyaman di tempat kita hidup kita Pak. Ya ini kita perhatikan terus. Iya. Makan kita Kita siapkan. kasih makan, kita siapin ya. Kemudian dari predator kita jaga. Betul. Betul. Oke Ustadz, mungkin ini sudah diambil madunya, nanti baru di packaging seperti bapak tadi. Ya. Packagingnya mana tadi Pak? Packingnya tuh. Yang sudah siap udah ada punya kita. Sama aja tuh Pak. Oh sama. Ini Sama aja. packaging. Sama. Kita satu Ini model produksi, Pak. model seperti ini ya. Ya. Ini satu ini berapa harga Pak? Itu Setengah kilo ya. Setengah kilo. Oh berarti sekitar 250.000 ya. Ini tanpa pengawet, asli. Asli, Pak. Langsung Pak. Asli. Kita ambil kayak gini Pak langsung kita kemas. Langsung dikemas, Ya. iya kan? Tanpa pengawet. tanpa campuran. Tanpa campuran apa-apa, ya. Jadi kalau mau datang ke Blamporo, silahkan di sini bisa langsung melihat produksinya seperti ini Dan bisa lihat panennya Pak. bisa lihat panennya luar Kalau kira-kira biasa. kurang yakin, Ah, boleh lihat panennya langsung. boleh, ya kan. Baik, Ustadz. Ya. Mungkin harapan Ustadz ini Ya, ya. terhadap pemula yang budidaya kelelet ini. Ya, mungkin gini. Nggak usah takut lah. Ya. Yang pertama, sekarang ini gini Pak, pemula takutnya. Apakah mungkin lebah sebesar ini menghasilkan madu? Yang pertama itu. Betul, ya. Tapi yakin pasti. Pasti Itu ya. urusan Allah. Iya. Yang kedua, banyak juga sekarang orang pemula yang takut kemana akan dijual. Kemana ya kan Nah itu yang jadi masalah. Betul. Padahal sebenarnya madu ini kan mudah dijual. Dan obat, segala obat. Harapan Ustadz sama pemerintah. Ini Ya, ada bantuan pemerintah atau gimana? ya kali ini nggak. Nggak ada ya? Ini murni dari pribadi. Pribadi. Dan kawan-kawan ini Pak. Iya. Nah, Berarti Ustadz memberikan ilmu kepada kawan-kawan yang lain ya, ya, sekarang untuk ini bisa Pak, kita bentuk macam kelompok lah. kelompok ya. Sehingga kita namakan lah kelompok Linat Alam Barunal. Malam Corona Semawi. Nah, jadi siapa yang bergabung silahkan. Silakan. Insya Allah kita mau sharing-sharing, kita bagi ilmu dan bagi pemula Insya Allah akan siap kita ajarkan. Iya, betul. Mungkin Harapan- dari pemerintah adalah perhatian sedikit lah Iya. untuk para masyarakat ini untuk masalah pengelolaan ini. Karena masyarakatnya sudah mau Ustadz ya. Masyarakat udah mau cuma mereka ini kadang-kadang kurang di modalnya. Pak. Di modal, kemudian takut pemasaran Takut tadi pemasaran. ya kan. Kalau mau kan Harusnya- ini Pak, Hmm, pemerintah membuat satu wadah penampungan madu. penampungan madu ya. Ya, jadi ketika masyarakat panen langsung diantar. langsung ada. Baik Ustadz, mungkin sampai di sini jumpa kita Ustadz dengan bincang-bincang dengan madu kelelet ini. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa Ustadz. Ya, terima kasih pula lah Bapak Iya. mengunjung kemari melihat kami kan. Iya, iya. Baik, sahabat mulia dimanapun Anda berada, tadi apa yang disampaikan Ustadz tadi bahwasanya apa yang dilakukan itu kita jangan jangan berpangku tangan ya. Anak-anak muda harus kita bangkitkan, harus bangkit dari sekarang, berusaha untuk bagaimana membudidaya lebah atau madu kelelet ini. Dan semuanya itu butuh proses, memanfaatkan lahan-lahan di samping rumah kita ya, jangan sampai biarkan
tidak produktif dan harus kita produktifkan dari sekarang. Baik, terima kasih sahabat mulia. Kalau mau bertanya, mau melihat channel kita, ya silahkan terus, karena jalan-jalan kita ini produktif terus semuanya. Banyak yang kita bisa ini. Selamat berkarya, selamat produktif. Salam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.